Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي أعزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, di mana di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di Masjid Darul Hijrah Siti Ali bin Abi Thalib Al-Islamiyah di Surabaya untuk mengkaji sebuah tema, yaitu kaifa takunu miftahan lil khairi. Bagaimana Anda menjadi kunci-kunci kebaikan atau pintu-pintu kebaikan, yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullah ta'ala. Sebenarnya tulisan ini asalnya adalah merupakan ceramah, kemudian dibentuk atau di manuskrip atau yang dibentuk tulisan, ya, yang asalnya adalah muhadharah atau ceramah di Jamiah Islamiyah. Ikhwati azzakumullah. Jadi temanya adalah kaifa takunu miftahan lil khairi. Bagaimana Anda menjadi sebagai kunci-kunci kebaikan. Beliau menyebutkan sebuah hadis, yaitu hadis Anas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, dan Ibn Abi Qasim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarri." Sesungguhnya di antara manusia itu ada manusia-manusia sebagai mafatihul khair, sebagai pintu-pintu atau kunci-kunci kebaikan. Maghaliqa lisyarri. Dan sebagai ada orang juga, ya, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup kejelekan. Wa inna minan nasi nasan mafatihal lisyarri maghaliqa lil khairi. Di sana juga ada manusia juga, sekelompok manusia yang mana dia sebagai pembuka pintu kejelekan. Ya.
pembuka pintu kejelekan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu kejelekan. Kelompok yang kedua, manusia ini penutup pintu-pintu kejelekan, ya, dan pembuka pintu-pintu kebajikan. Fatuba liman ja'alallahu miftahal khairi ala yadayhi. Maka beruntunglah bagi orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala miftahal khair, sebagai kunci kebaikan dari kedua tangannya tersebut. Beruntunglah bagi orang yang Allah Ta'ala jadikan bagi orang tersebut sebagai kunci-kunci kebaikan. Wa wailun liman ja'alallahu miftahasy syarri ala yadayhi. Dan cilakalah bagi orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci-kunci kejelekan. Ya. Dari hadis yang mulia ini, manakah yang harus kita pilih? Yaitu ahlut tuba. Ya, kata Nabi SAW, fatuba liman ja'alallahu miftahal khair. Beruntunglah orang yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai miftahul khair, sebagai kunci kebaikan, dan menjauhkan dari ahlul wail, ya, menjauhkan diri dari orang yang dikatakan wailun, cilaka, ya. Bagi orang yang dijadikan oleh Allah SWT miftahul syarr, sebagai pintu atau kunci kejelekan. Ya. Ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum. Jadi Syekh menyebutkan di sini, inna kulla muslimin harisin ala sa'adati nafsihi wa falahihi wa fawziha fid dunya wal akhirah. Sungguhnya setiap muslim itu antusias, bersemangat untuk mendapatkan kebahagiaan dirinya, keberuntungan jiwanya, dan keselamatan jiwanya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, kira-kira apakah poin-poin, ya, atau kiat-kiat apakah agar seorang itu menjadi sebagai pintu-pintu kebaikan? Disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu ada 16 di antaranya. Ya, ada 16 poin. Adapun poin yang pertama disebutkan oleh beliau, al-ula an na'lama kulluna na'lam dzalika annal fattaha huwallahu subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama, bahwasanya kita mengetahui dan semua kita mengetahui bahwasannya pembuka, ya, pemberi keputusan, al-fattah, ya, yang memberikan keputusan, yang membuka kebaikan-kebaikan itu adalah siapa? Huwallahu subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa jalla wa ala khairul fatihin. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang paling baik membuka pintu-pintu kebajikan atau memberi keputusan. Wal fattahu ismun min asma'ihi jalla wa ala. Dan al-fattah ini adalah salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu ala kulli muslimin amana billahi azza wa jalla wa amana bi asma'ihil husna. Dan wajib bagi seorang muslim untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang husna. Wa minha ismuhu tabaraka wa ta'ala al-fattah, an yuhsina taqarruba ila Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'abbuda lahu bi asma'ihi.
Di antaranya adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang husna itu adalah Al-Fattah. Ya, yang memberikan keputusan, yang membuka, dari Fatah yaftahu Fattah. Yang membuka. Ya, yang memberikan keputusan. Yang membuka kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhsinu taqarruba ila Allah taala, dan hendaknya dia bertaqarrub pada Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut, wa ta'abbud lahu bi asma'ihi, dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, amalan biqaulihi walillahil asmaul husna fad'uhu biha, yaitu mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah SWT memiliki nama-nama yang baik, al-husna, nama-nama yang paling baik. Fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Ya Fattah, iftah li abwaab rahmatik. Ya Fattah, iftah li futuhal arifin. Ya Fattah, iftah li ilm al-arifin. Ya Fattah, iftah li ilma al-ulama'i ar-rabbaniyin. Ya, menggunakan dengan nama-nama Al-Fattah itu. Ya. Yaitu kita bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah ini, ya, di antaranya adalah firman Allah SWT, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Surah Al-A'raf ayat yang ke-89. Yang kedua disebutkan oleh Allah dalam surat Saba ayat yang ke-26. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Ya. Dua ayat ini menyebutkan, ya, tentang Asmaul Husna yang bernama, atau nama Allah yang bernama Al-Fattah. Ikhwati azzakumullah. Kemudian kata beliau, yang pertama ini, poin ini, an yalja'a man arada li nafsihi an yakuna miftah lil khairi ila al-fattah subhanahu wa ila khairil fatihin jalla wa ala, mutawassilan ilaihi mutadhallilan baina yadayhi tami'an fi nawalihi jalla wa ala sadiqan ma'ahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jalla la yukhayyibu 'abdan nadahu. Ya. Maka hendaknya bagi seorang yang menginginkan menjadi miftah lil khair, sebagai kunci kebaikan, ya, dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama Al-Fattah tersebut. Ya. Dengan penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hal itu, dengan ketulusan, kejujurannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kebaikan-kebaikan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan, ya, seorang hambanya apabila hamba tersebut memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diputuskan harapannya, akan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, al-fathu kulluhu minallahi jalla wa ala. Ya, bahwasanya kemudahan, pembukaan, kebaikan itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fathuhu 'alaika bil ilmi nafi'. Allah membukakan kepada engkau, diberikan ilmu yang bermanfaat. Fathuhu 'alaika bil amali salih. Allah membukakan kepada anda dengan beramal saleh. Fathuhu 'alaika bil akhlaqil fadilati. Allah juga membukakan buat anda dimudahkan untuk bisa mempunyai perangai akhlak yang mulia. Itu semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
Maka hendaknya seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu kebajikan, ya. Karena seorang tidak akan bisa membuka pintu-pintu kebaikan itu kecuali dengan pertolongan siapa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, poin yang kedua, an na'lama anna a'zama mafatihil khairi wa ajallaha 'ala al-itlaqi tauhidullah jalla wa 'ala wa ikhlasul din lahu subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bahwasannya pintu-pintu atau kunci-kunci kebaikan itu yang paling agung adalah tauhidullah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasul din lahu subhanahu, dan mengikhlaskan dalam menjalankan agama ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pintu-pintu kebaikan yang paling agung adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan agama ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidu wa miftahu kulli khairin huwa miftahul jannah. Jadi tauhid ini adalah merupakan kunci dari segala kebaikan, dan tauhid ini adalah sebagai miftahul jannah, kuncinya surga. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Al-Bazzar dalam sanadnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Bahwasanya kunci surga itu adalah bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut kecuali Allah, yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa hadzal haditsu fihi fi sanadihi maqalun lakin ma'nahu haqqun sahihun la raiba fihi. Hadis ini memang dipertanyakan ya tentang sanadnya, ada sesuatu yang mengganjal dalam sanadnya ini, tetapi makna hadis ini adalah sahih. Makna hadis ini adalah sahih. Walahu syawahid katsirah wa dalail adidah fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mempunyai hadis ini juga mempunyai penguat-penguat. Ya. Di antaranya adalah ma akhrajahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini sebagai penguat hadis tadi itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, tidak ada di antara seorang di antara kalian yatawaddau fayusbighul wudu'a, yang mana dia berwudu, mengambil air wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, thumma yaqulu, kemudian dia berdoa setelah berwudu, doanya itu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Ya, berdoa dengan hal itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Orang yang berdoa dengan tadi itu setelah berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, saya ditambah Allah menjadi tawabin wa ja'al mutatahhirin. Ya. Baik. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, melainkan akan dibukakan bagi dia pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia masuk dari pintu-pintu mana yang dia kehendaki. Ya. Ini sebagai penguat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar tadi itu. Kemudian kata beliau, "Fattauhidu miftahul jannah." Jadi tauhid ini adalah sebagai kunci surga. Wa man lam ya'ti bihal miftah alladhi huwa at-tauhid la yadkhul jannata. Barang siapa yang
tidak mendatangkan kunci tersebut, yaitu tauhid, tidak akan bisa dia masuk surga. Walihada qala Allah Ta'ala anil kuffari. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Surat Al-A'raf ayat yang ke-40. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, sombong dengan ayat-ayat Allah, yaitu orang-orang kafir. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, artinya amal mereka tidak akan diterima. Wala yadkhuluna jannata, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta itu masuk ke dalam lubang jarum. Ya, artinya tidak mungkin mereka akan masuk surga, sebagaimana tidak mungkin juga onta itu masuk dalam lubang jarum. Ya, bisa onta masuk lubang jarum, mustahil. Ya. Demikian pula orang kafir, tidak mungkin mereka akan masuk surga. Ya. Baik, ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum. Kata beliau, al-jannatu la yumkinu dukhuluha illa bitauhid. Surga itu tidak mungkin dimasuki kecuali dengan tauhid pada Allah. Waqad qala alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga itu kecuali orang yang beriman. Ya. Orang yang tidak beriman tidak mungkin masuk surga. Wa la ilaha illallah ayat kalimat tauhid wa hiya miftahul jannah. Jadi la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Itu adalah merupakan kunci surga. Lakin hadzal miftah la yatahaqqaqu 'amaluhu wa la yatahaqqaq dukhulul 'abdi al-jannata bihi illa idza haqqaqa syuruta hadzal kalimah. Akan tetapi kunci itu ya tidak akan bisa terwujudkan, tidak bisa akan membuka pintu, ya. Wa la yatahaqqaq dukhulul 'abdi al-jannata, dan tidak mungkin seorang hamba itu masuk surga, ya, illa idza haqqaqa syurut hadzal kalimah, kecuali kalau hamba itu sudah mewujudkan syarat-syarat kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya, ya. Walihadza dzakara al-Imam al-Bukhari, oleh karena itu al-Imam Bukhari menyebutkan fi kitab as-sahih an Wahab ibn Munabbih wa huwa min ulama'i tabi'in. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Wahab bin Munabbih, salah satu ulama tabi'in, annahu su'ila, bahwasanya Wahab ini ditanya, qila lahu alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu adalah sebagai pintu surga? Qala bala, kata Wahab bin Munabbih, iya betul, walakin laisa miftahun illa lahu asnanun, akan tetapi ya bukan atau tidak ada kunci, melainkan kunci itu ada apa? Giginya. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnanun futiha laka wa illa lam yuftah laka. Kalau Anda ya datang dengan membawa kunci yang ada giginya, ya, kamu akan bisa membuka pintu tersebut. Tapi tatkala Anda mendatangkan dan membawa kunci yang tidak ada giginya, ya, kira-kira pintu itu bisa buka enggak? Tidak bisa, ya. Ya, itulah syarat la ilaha illallah, ya, syarat la ilaha illallah. Wa hiya syurutun sab'ah dzakaraha ahlul ilmi wa basatu adillataha fi kutubut tauhid. Ya, ini ada syarat-syaratnya la ilaha illallah itu. Ada 7, ya, yang disebutkan oleh ahlul ilmi dengan dalil-dalilnya dalam kitab-kitab tauhid. Bisa antum merujuk pada
kitab-kitab tauhid. Lakinnaha, apa itu 7 itu disebutkan oleh Syekh, al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan al-munafil jahli. Yang pertama, syarat la ilaha illallah itu antum tulis itu, yaitu al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan, yaitu mengetahui, mengilmui dengan makna la ilaha illallah nafyan wa isbatan. Dan penafian la ilaha, tiada ilah yang patut disembah illallah, isbat ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 rukun la ilaha illallah, yaitu nafyun wa isbat. La ilaha nafyun, isbatnya adalah illallah. Al-munafil jahli, yaitu mengetahui maknanya yang menafikan kejahilan. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, wal yaqinu al-munafil syakki war raibi, yaitu yakin yang menafikan keraguan, kebimbangan. Ketiga, as-sidqu al-munafil al-kadzib, yaitu jujur, ya. Jujur yang menafikan kebohongan. Yang keempat, wal ikhlasu al-munafil syirki war riya'i, yaitu ikhlas yang menafikan kesyirikan dan riya. Yang kelima, wal mahabbatu al-munafiyatu lil bughdi wal kurhi, yaitu cinta yang menafikan kebencian, ya, yang menafikan kebencian. Yang keenam, wal inqiyadu al-munafil tarki, yaitu tunduk, patuh dan tunduk yang menafikan meninggalkan. Artinya tidak meninggalkan kalimat tauhid tersebut, tunduk aja, patuh saja dengan kalimat tauhid. Yang ketujuh, yang terakhir, wal qabulu al munafi liraddi, yaitu menerima yang menafikan penolakan. Disebutkan dalam satu bait, ya coba antum usahakan untuk dihafal, ini juga jadi gampang. 7 hal tadi itu apa? Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ya. Apa? Sekali lagi, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Nah, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. 7 hal ini adalah syarat la ilaha illallah. Ya. Ada juga yang disebutkan oleh Al-Allamah Hafidh Al-Hakami, yaitu al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyadu fadri ma aqulu was sidq wal ikhlas wal mahabbatu waffaqaka Allah lima ahabba. Ya. Kalau saya singkat itu menjadi iqa saim. Iqa saim. Iqa itu adalah ilmun yaqinun, ya, kemudian qa yaitu qabulun wa inqiyadun. Saim yani sidqun, ya, wa ikhlasun wa mahabbatun. Apa? Iqa saim. Antum saimun? Ya. Baik. Itu poin yang keberapa tadi? Kedua. Yang ketiga, kata beliau, al-ilmu an-nafi'u al-mustamaddu min kitabillahi azza wa jalla wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang bermanfaat yang bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmu asasun la budda minhu liyakuna al-'abdu miftahan al-khair. Maka ilmu ini, ilmu yang bermanfaat ini merupakan pondasi yang tidak boleh tidak, harus
agar hamba itu menjadi sebagai kunci kebajikan atau pintu kebaikan. Wa man lam yakun 'indahu 'ilmun nafi'un kaifa yumayyizu baina mafatihil khairi wa mafatihis syarri. Kalau seorang tidak mempunyai ilmu yang bermanfaat, bagaimana dia membedakan mana pintu-pintu kebaikan, mana pintu-pintu kejelekan? Wa kaifa yumayyizu bainal haqq wal batil? Bagaimana dia membedakan antara hak dengan yang batil? Wa kaifa yumayyizu bainas sunnati wal bid'ati? Bagaimana dia membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah? Kaifa yumayyizu bainal huda wad dalali? Kalau dia punya ilmu yang bermanfaat, bagaimana dia membedakan mana itu petunjuk, mana itu kesesatan. Jadi ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ini adalah merupakan faktor yang dominan sekali. Seperti yang antum lakukan menuntut ilmu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan di sini juga, yaitu hadis Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, meniti suatu jalan yang dia mencari ilmu, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah SWT akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Yang anda tempuh ini adalah jalan yang benar sekali, menuntut ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Faman arada li nafsihi an yakuna miftahan lil khairi alaihi an yahris ala al-ilmi an-nafi'i wa ya'tani bihi inayatan daqiqatan. Barang siapa yang menginginkan bagi dia sebagai pembuka pintu-pintu kebajikan, maka hendaknya dia harus bersemangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, memperhatikan dengan sepenuhnya. Dengan sedetail-detailnya. Mari kita mulai belajar dari yang dasar dulu, Al-Quran, habis itu hadis-hadis yang dasar-dasar aja dulu. Misalkan Haqaiq dalam kitab Riyadhus Shalihin misalkan. Antum sudah baca dari Riyadhus Shalihin min awali ila akhirih. Baca, kan? Ana seperti antum dulu hatam Riyadhus Shalihin. Fi ayyamit talmada. Seperti antum ini. Hatam Riyadhus Shalihin. Masih ada, bukunya masih ada sekarang. Itu tentang raqaiq. Tentang hadis-hadis hukum ibda min umdatil ahkam misalkan. Yang mana hadis-hadis semuanya sahih, Bukhari Muslim. Antum baca itu tidak sanksi lagi bahwasanya semuanya hadisnya adalah hadis sahih. Semuanya Bukhari Muslim. Ini yuthabbit dalam menuntut ilmu. Ini sahih apa enggak? Enggak, kalau sudah di Umdatul Ahkam sudah hadis sahih sudah. Setelah itu mengikat pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu Bulughul Maram. Yang siapa itu? Al-Hafidh Ibnu Hajar, Bulughul Maram. Dan Bulughul Maram ini diajarkan di Kuliah Syariah 4 tahun. Dengan syarahnya Subulus Salam Al-Imam As-San'ani. Alhamdulillah bitaufiq minallah, dua kitab itu sudah kita ajarkan, bukan di sini, di tempat lain. Beberapa tahun yang lalu. Umdatul Ahkam kurang lebih dengan 1 kali pertemuan, yaitu 1 pekan, 1 pertemuan itu kurang lebih 8 tahun. Umdatul Ahkam. Baik, ikhwati azzakumullah. Jadi mari kita mulai dari yang dasar-dasar dulu. Kalau untuk mulai dari Arba'in Nawawi, ahsan. Arba'in Nawawi, kemudian baru Umdatul Ahkam, kemudian baru Bulughul Maram. Ulama juga menyarankan semacam itu. Ibda min Arba'in Nawawi, kemudian Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram fil hadis. Baik, ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Poin yang keempat, Al-Amrul Rabi' kata beliau, al-inayatu bi faraidil islami wa wajibatid din wal istihadi fil qiyam biha wa
wa tahqiqiha, yaitu memperhatikan dengan kewajiban-kewajiban Islam, ya, hal-hal yang sudah saklek, yang sudah paten sudah, ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya. Ini adalah faraidul Islam, wajibatid din, ya, dan kewajiban-kewajiban agama, wal istihad fil qiyam biha wa tahqiqiha, dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan hal itu, seperti puasa, ya kan, yang kita lakukan saat ini. Sholat, ya, sholat 5 waktu ini adalah rosmal, ya akhi, ya, modal. Kalau orang tidak memperhatikan 5 waktunya, kira-kira kewajiban-kewajiban lainnya perhatian atau tidak? Biasanya tidak, umumnya tidak. Kalau orang tidak memperhatikan sholat 5 waktunya, ya, kewajiban-kewajiban yang lain lebih lalai lagi. Kalau 5 waktu saya lalai, apalagi kewajiban yang lain. Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan agar memperhatikan 5 hal itu. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Ya, perhatikanlah, jagalah, ya, salat, semua salat itu. Was salatil wusta, yaitu salatul asri. Salat wusta yaitu salat asar. Ya. Karena tiap kali asar itu kadang-kadang orang sudah pagi sampai siang istirahat, ya kan? Akhirnya asarnya kelewatan, ya. Atau saking sibuknya, ya, akhirnya melanjutkan pekerjaannya, akhirnya ma'assalamah asarnya, ya. Demi apa? Demi rupiah, ya, dia menanggalkan atau melalaikan kewajibannya, yang mana kewajiban itu datangnya dari yang memberikan rupiah, Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak semacam itu? Banyak, ya akhi. Fenomena semacam itu banyak di masyarakat. Melalaikan sholat demi, naudzubillah, Allah memerintahkan hafidhu ala salati was salatil wusta. Jaga semua sholat, dan khususnya adalah sholat asar. Itu adalah merupakan kewajiban-kewajiban kita bagi seorang hamba, ya. Baik, ini singkat-singkat saja karena keterbatasan waktu juga, ya. Khususnya adalah sholat subuh, ya, sholat subuh yang mana itu berat bagi orang munafik. Kata Nabi SAW, asqalus salati alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat apa? Salat isya dan salat subuh, ya, salat subuh. Maka kalau apabila ada teman-teman antum yang tidak mau bangun subuh, ya, antum paksa harus bangun dia. Harus dipaksa, ya. Kalau perlu dikercikan air, ya, biar bangun, ya. Tidak apa-apa, ini ta'awun alal birri wat taqwa, ya, ta'awun alal birri wat taqwa. Kadang-kadang kan berat, seperti ada besinya itu, mau bangun, ya, naudzubillah. Tapi insyaallah wajah-wajah seperti antum tidak, insyaallah, ya. Ada sebagian orang yang semacam itu. Kalau antum menghadapi semacam itu, jangan dibiarkan, ya, jangan dibiarkan. Tolong saudaraan Anda. Ada ta'awun alal birri wat taqwa, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolong Anda dalam kebaikan dan ketakwaan. Baik. Ikhwati azzakumullah, kemudian poin yang kelima, al-amrul al-khamisu minal umur allati yakunu bil 'abdu miftahan lil khair mighlaqan lisyarri mujahadatun nafsi 'alal bu'di 'anil athami wa tajannubi mawadidil harami wa ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala, yaitu bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri dari dosa,
ya, dan menjauhkan dari tempat-tempat yang haram dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayajibu 'alal insani, kata beliau, idza arada an yakuna miftahan lil khairi an yahdhira ghayatal hadari min abwabisy syarri. Maka wajib bagi seorang insan apabila dia menginginkan untuk menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, maka hendaknya dia harus wanti-wanti dari pintu-pintu kejelekan, allati 'ala yaminihi wa 'ala shimalihi. Yang mana pintu-pintu kejelekan itu ada berada di sebelah kanan maupun sebelah kiri dari saking banyaknya, ya kan? Pintu-pintu kejelekan. Baik. Jadi hendaknya seorang menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amru sadisu ad-du'a'u. Yang keenam adalah doa. Wa doa miftahu kulli khairin. Bahwasanya doa ini adalah sebagai pintu segala kebaikan. Ya, pintu segala kebaikan. La tastati'u an tusalliya illa idza a'anaka Allah. La tastati'u an tahujja, an tasuma, an tatasaddaqa, an taburra walidayk wa an taquma bi a'malil birri illa idza a'anaka Allah. Kamu tidak akan bisa melakukan mendirikan salat ya kecuali kalau Allah Taala menolong pada Anda. Kamu tidak bisa melakukan ibadah haji, berpuasa, bersedekah, birrul walidain, ya. Kamu tidak akan mampu melakukan hal-hal semacam itu illa idza anakallahu, kecuali kalau Allah Taala menolong Anda. Ya. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Jadi ini pentingnya berdoa, ya. Karena kita tidak mempunyai kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Kata beliau, doa miftahu kulli khairin. Bahwasanya doa adalah sebagai pintu semua kebajikan. Faman wuffiqa li hadzal miftah wuffiqa lil khairi. Barang siapa yang diberikan taufik kemudahan ya untuk mendapatkan kunci kebaikan tersebut, wuffiqa lil khair, dia akan dimudahkan, digampangkan untuk menjalankan kebaikan. Wa man hurima hadzal miftah hurima minal khair. Barang siapa yang terhalangi dari kunci ini yaitu berdoa, ya hurima minal khair, dia tidak ya atau terhalang juga dari kebaikan. Fad-du'a wal luju' ila Allah azza wa jalla was-sidqu ma'ahu wal inayatu bi adabid du'a wa syurutihi wa dawabiti al-mutaqarrirati fi kitabillah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadha min a'zami ma yakunu bal huwa asasun fi hadzal bab litakuna miftahan lil khair. Maka doa yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, dengan memperhatikan adab-adab doa, syaratnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya, maka ini adalah merupakan asas, merupakan fondasi, ya, fondasi yang paling kuat, yang paling agung, ya, sehingga Anda menjadi pintu-pintu kebaikan. Litakuna miftahan lil khair, agar kamu menjadi pintu kebajikan. Ya. Di antara doa-doa yang kita ucapkan misalkan ya, yaitu setelah fajar apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyibah. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima, wa rizqan thayyiban, dan rezeki
yang baik. Baik. Al-amru sabi'u, poin yang ke-7, yaitu tajannubu mawaridil fitani wasyubuhati wal hadar minha. Menjauhkan diri dari tempat-tempat fitnah, syubhat, dan harus menjauhkan dari hal itu. Ya, fitnah sangat banyak sekali. Ya, 3T, tahta, wanita, dan harta. Ya, 3T. Tahta, kedudukannya, harta dan wanita. Ini harus, dalam menghadapi hal itu harus sangat-sangat berhati-hati. Tidak sembrono. Misalkan antum ditawarin suatu jabatan yang menggiurkan misalkan. Jangan gampang-gampang menerima. Ya. Jangan gampang-gampang menerima. Karena tanggung jawabnya adalah berat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semua orang bisa melaksanakannya. Ya, tidak semua orang bisa melaksanakannya. Ya. Minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk. Ya, jangan dia melemparkan dirinya kepada hal-hal yang membuat muskil dirinya sendiri. Ya, dia merasa tidak mampu kok memaksakan diri. Jangan. Ya, walaupun menggiurkan, Ya. Baik, al-amru tsaminu, perkara atau poin yang ke-8. Kata beliau, ar-rifqu fil umuri wat ta'amuli ma'an nasi bi makarimil akhlaqi. Yaitu ar-rifqu, yaitu lemah lembut dalam segala urusan, wat ta'amul ma'an nas bi makarimil akhlaq, dan bermuamalah dengan manusia, berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dalam hal ini adalah Nabi SAW manusia yang paling sempurna akhlaknya. Ya, dan itu dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh kamu di atas akhlak yang mulia. Rabbul Alamin memuji akhlak Nabi SAW. Jadi ikhwati azakumullah, poin yang ke-8 ini yaitu bersikap lemah lembut dalam berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kira-kira kalau orang bermuamalah dengan muamalah yang baik, ya, lebih diterima atau kira-kira dengan muamalah yang buruk? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, ya. Manusia akan lari dari orang yang bermuamalah dengan muamalah yang tidak baik. Pasti itu manusiawi. Ya, pasti. Oleh karena itu Nabi SAW, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana, ya, beliau bisa bersikap lemah lembut, karena itu adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika. Fabima rahmatin minallah, maka dengan rahmat dari Allah, linta lahum, kamu bisa bersikap lembut kepada mereka, pada orang-orang kafir. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu itu berhati kasar dan bersikap keras, dan faddu min haulika, pasti mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya. Jadi Nabi SAW, ya, sikap beliau kepada orang-orang kafir sangat lemah lembut. Sampai mereka itu takjub, lawan maupun kawan takjub dengan akhlak Nabi SAW. Ya, meyakini dan mengakui tentang akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam.
Disebutkan di sini ya ada buah kisah yang mana suatu ketika Nabi SAW dalam Fathu Makkah, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang dengan ayahnya, ya. Wa walidu lam yakun qad aslama ba'du. Ayahnya belum masuk Islam. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq belum masuk Islam. Ata bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mumsikan biyadihi. Abu Bakar datang pada Nabi SAW dengan memegang tangan ayahnya, ya. Wa kana sya'ru lihyatihi wa ra'sihi wa hawajibihi abyad ka'annahu guthamah. Dan rambut jenggotnya, rambut jenggot atau rambut kepalanya dan jenggotnya, kemudian alis-alisnya itu putih semuanya. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq ini, ya, Abu Quhafah ini. Ka'annahu ghuthama, seperti burung yang berwarna putih semuanya, ya. Rajulun kabirun fis sinni lihyatuhu bayda sya'ruhu abyad. Orang yang sudah tua, ya, lanjut usia, jenggotnya putih dan rambutnya putih juga. Faja'a bihi Abu Bakar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar datang pada Nabi SAW dengan ayahnya tersebut. Coba perhatikan bagaimana akhlak Nabi SAW. Wa madza qala alaihi salatu wassalam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar? Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, halla tarakta asy-syaikha fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi. Kata Nabi SAW, tidakkah engkau meninggalkan orang yang tua ini di rumahnya, ya, sehingga aku ajak yang datang, jangan kamu dengan, ya, coba akhlaknya Rasulullah SAW, ya. Halla tarakta asy-syaikha fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi. Ya. Jangan orang tua ini yang datang, aku saja yang datang. Menghormati orang yang tua ini, yaitu ayahnya Abu Bakar. Ya, yang sudah kelihatan putih semuanya, jenggotnya, rambutnya maupun alisnya putih semuanya. Ya. Hadzal khuluqur rafi' al-'azim min rajulin dakhala fatihan bi baladin udhiya fihi asyadal adha. Inilah akhlak yang sangat tinggi sekali, yang sangat mulia sekali, ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini, ya, di Mekah, ya, tanah kelahirannya diusir dari tanah kelahirannya, ya, diganggu sangat parah sekali. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya, ya, yang sangat tinggi itu mengatakan semacam itu. Aku saja yang datang, jangan engkau. Ya, madza yasna'u fi al-qulub thumma wada'a alaihi salatu wassalam yadahu ala sadri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di dada ayahnya Abu Bakar ini, ya. Faqala tashhad an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah? Qala, orang itu, ayahnya Abu Bakar mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Subhanallah. Langsung, ya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah. Karena apa? Apa sebabnya? Karena akhlak yang mulia, ya. Karena akhlak yang mulia. Ikhwati azakumullah. Jadi memang Nabi SAW diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima salihal akhlak. Sebenarnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Baik, poin yang ke-9 yaitu mu'taniyan bil khairi fa'ilan lahu sabaqan ilaihi. Hendaknya orang itu memperhatikan kebaikan, melaksanakan kebaikan itu dan berupaya menjadi orang yang pertama kali untuk melakukan kebaikan itu. Ya. Jangan mengatakan sesuatu, ayo salat berjamaah, tapi dia tidak salat berjamaah. Ya. Mari saudara-saudara, ya. Hendaknya termasuk sunnah Nabi SAW berjenggot, tapi dia tidak berjenggot misalkan. Ataquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ya.
Jadi sangat dimurkai orang yang bisa mengucapkan tapi tidak mengerjakan itu. Ya. Seorang menjadi pembuka kebaikan, hendaknya dia harus memperhatikan kebaikan itu, melaksanakan, dan orang yang pertama kali yang melaksanakannya. Ya. Sabaqon ilaihi, ini bergegas. Ya, bergegas. Dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik buat Anda ya pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah uswatun hasanah. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni bergegas untuk melaksanakan kebajikan, ya. Pada suatu ketika Nabi SAW memerintahkan ya agar orang-orang yang sudah sudah menyelesaikan manasiknya segera tahallul, mencukur. Kok tidak ada yang memperhatikan gitu. Akhirnya beliau bermusyawarah dengan salah satu istrinya, kamu cukur dulu, baru mereka akan meniru. Ya, Nabi SAW mencukur dulu, habis mencukur, para sahabat melihat Rasulullah sudah tahallul, mereka berebut-rebutan sampai akan mau membunuh untuk dimi-dimian gitu. Apa dimi-dimian itu? Dahulu-dahuluan, cepet-cepetan. Ya, karena Nabi SAW melihat sudah tahallul, mereka sudah cepat-cepat untuk tahallul. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Al-amrul ashiru, yang ke-10, an yadhkural akhirata, yaitu mengingat akhirat. Wal qiyamu baina yadillahi tabaraka wa ta'ala, dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mujawazatun nasi ala a'malihim, dan manusia akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Wa anna hunaka jannatun wa narun wa hisabun wa iqabun, bahwasanya di sana ada surga dan neraka, ada hisab, ada azab. Ya. Jadi harus mengingat akhirat. Wa miftahul jannati at-tauhid as-salatu was-siyam wa ta'atullah azza wa jalla imtithalu al-awamir. Pintu surga adalah tauhid, bertauhid, salat, puasa, taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya. Wan naru mafatihuha asyirku billahi wal kufri bihi subhanahu wa ta'ala wal ma'asi wal atham. Sedangkan pintu-pintu atau neraka, pintu-pintunya itu adalah kesyirikan kepada Allah, kufur kepada Allah, bermaksiat. Amma syirku wal kufru billahi tabaraka wa ta'ala fa inna man mata alaihi futihat lahu abwabun nari wa khulidat fiha abadal abadi. Adapun kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang meninggal dalam kekufuran kesyirikan itu, maka akan dibukakan pintu-pintu neraka dan dia ditetapkan di dalam neraka itu selama-lamanya. Wa idza kanat ma'asin wa dhunubun fa innahu idza dakhala an-nar fa innahu yu'adzabu fiha ala qadri dhunubihi wa la yukhalladu fin nari illa al-musyrik. Apabila hal itu adalah berhubungan dengan maksiat yang dilakukan oleh seorang mukmin, dosa, maka dia akan masuk neraka, akan diazab di dalam neraka tersebut sesuai dengan dosanya dan tidak akan kekal di dalam neraka kecuali orang musyrik. Baik. Mungkin yang poin yang terakhir, yang ke-11, ya, mungkin tidak semuanya, tapi sebagian besar sudah disampaikan, yaitu yang ke-11. Al-amru al-hadi asyara murafaqatul akhyari wa mujalasatus salihina, yaitu berteman dengan orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang saleh. Disebutkan dalam hadis
yang sahih Bukhari wa Muslim dari hadis Abu Musa al-Ash'ari, kata Nabi SAW, mathalul jalisus salih wal jalisus wasu'i. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang tidak baik. Kahamil miski wa nafikhil kiri. Teman yang baik itu seperti orang yang menjual minyak misik. Teman yang tidak baik seperti nafikhil kir, seperti pandai besi. Wa hamilul miski imma an yuhdiyaka. Orang yang membawa misik, minyak kasturi itu, ya, kemungkinan antum akan mendapatkan hadiah dari dia. Ya. Wa imma an tabta'a minhu. Bisa jadi kamu membeli dari orang tersebut, membeli minyak kasturi tersebut. Itu adalah teman yang baik. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Bisa jadi juga tidak membeli, tidak diberikan hadiah, minimal mendapatkan aroma yang enak, aromanya yang harum, ya, kalau teman yang baik. Adapun teman yang tidak baik, wa nafikhul kiri, ya, seperti pandai besi, imma an yuhriqa thiyabaka, bisa jadi pandai besi itu akan karena percikan-percikan api itu akan membakar bajumu, wa imma an tajida rihan khabithatan. Ya, teman yang tidak baik itu juga, ya, kalau tidak membakar bajumu, bisa jadi Anda akan mendapatkan aroma yang tidak nyaman, aroma yang tidak sedap. Ya, yang namanya besi dibakar, coba baunya apa, seperti apa? Ya, itu teman yang tidak baik semacam itu. Maka pilih teman yang baik. Pilih yang teman yang mempunyai apa? yakni cita-cita yang bagus, yang tinggi, ya. Jangan berteman dengan orang-orang atau teman-teman yang pemalas. Ya, tinggalkan teman pemalas itu. Itu mungkin di antara yang bisa disampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Ada 11 poin, ya, untuk menjadi manusia pembuka kebaikan, penutup kejelekan. Ada beberapa hal tidak bisa disampaikan karena keterbatasan waktu. Semoga yang disampaikan ini sebagai motivasi buat kita agar kita ini menjadi orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu kejelekan. Demikian ikhwati azakumullah yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lam wa ahkam.